Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran Aljabar Linear Elementer bersama saya, Christian Octavianus Hadianto. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Di sini kita punya soal analisislah rangkaian listrik yang diberikan dengan mencari nilai arus yang belum diketahui ya. Jadi, kalau kita udah bahas rangkaian listrik, kita bakal berbicara dengan hukum Kirchhoff. Di sini ada hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 1 mengatakan bahwa total arus listrik yang masuk itu sama dengan total arus listrik yang keluar. Dan hukum Kirchhoff yang kedua adalah total dari tegangan itu sama dengan total dari arus listrik dikali dengan hambatannya. Hambatannya si R itu. Dan I ini adalah arus listrik gitu ya. Nah, kita langsung ke soalnya aja. Di sini ada kayak dua loop gitu ya. Jadi kita pisah dulu teman-teman. Pisah yang bagian kiri ya. Yang bagian kiri nih sama yang bagian kanan. Ya agak maaf kalau gambarnya kurang bagus ya. Nah, di sini kan set 2 volt, di sini hambatannya adalah 2 ohm. Tapi sini adalah arahnya I3. Di sini I1 ya. I1 di sini hambatannya 4 ohm, di sini adalah hambatannya 6 ohm. Dan arusnya ke sini I2, di sini 1 volt. Oke, jadi kita coba yang kiri dulu teman-teman. Nah, yang kiri itu gimana cara ngerjainnya? Nah, sebelum kita ngerjain, kita harus tentuin dulu loopnya. Loopnya mau searah jarum jam atau seberlawanan jarum jam. Misal, aku mau dia berlawanan jarum jam. Jadi kayak gini. Dia berlawanan kayak gini. Jadi kalau dia berlawanan dari jarum jam, dia dimulai dari positif dulu ya. Di sini kan yang paling panjang dulu yang kena ya. Mulai dulu. Set ya. Kalau yang panjang tuh positif teman-teman. Jadi ini positif 1 ya. 1 itu sama dengan ya kan volt ya. Sama dengan apa? Kita lihat jalan kena apa 4 ohm kali I, dan lihat I nya ini searah kan sama loop kita, maka dia tetap positif teman-teman. Maka I1 dikali 4 ohm ya, ditambah apa lagi deh, set jalan lagi ketemu apa I2 dan kebetulan arahnya juga searah ya, arusnya ya I2 dikali 6 ohm. Nah, kayak gitu teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan ini juga kita mau tentuin loopnya, bebas. Loopnya mau berlawanan jarum jam, mau searah jarum jam itu bebas. Coba di sini aku pengen dia berlawanan jarum jam lagi. Kalau berlawanan jarum jam, ya di sini yang kena dulu apa? Yang paling panjang ya. Ingat yang panjang itu positif. Berarti 2 sama dengan 2 volt sama dengan jalan. Set jalan ketemu apa nih? Ketemu I1 4 ohm. Jadi I1 dikali 4 ohm ya. Tapi lihat, kan kita arahnya salah, berlawanan jarum jam kan. Tapi I1 nih arusnya ke atas. Berlawanan dong. Karena berlawanan kita kasih negatif teman-teman. Kayak gitu ya. Ditambah ya, lanjut ya jalan ya. Jalan. Ketemu apa nih? Ketemu I3 dikali 2 ohm. I3 dikali 2 ohm. Nah, di sini I3 harusnya sesuai ya, nggak berlawanan ya. Kita arahnya ke sini dan arusnya juga ke sini gitu. Jadi kita plus gitu. Dan yang ketiga adalah, ingat, ini kita baru pakai hukum Kirchhoff 2 nih. Hukum Kirchhoff 2, hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 1-nya kapan dipakai? Nah, ketika semuanya digabung. Teman-teman lihat. Ingat, arus masuk sama dengan arus keluar. Di sini yang masuk siapa aja? Yang masuk I2 nih. I2 ya. I2 masuk. Ya, masuk tuh. Terus keluar ke I1 jadi I1 ya. Ke I1 sama I3, ya enggak? Kayak gitu ya cara bacanya ya. Jadi I2 ya yang masuk itu sama dengan I1 tambah I3 gitu ya. Nah, jadi ada 3 persamaan nih teman-teman. Ada 3 persamaan sekarang. Dan ya udah, berarti ini bisa kita bentuk jadi SPL dong. Ini kalau teman-teman sederhanakan ya, aku tulis di sini. Ini apa? 4i ya, ohmnya udah aku gak usah tulis ya. 4i1 tambah apa? 6i2 itu sama dengan 1 ya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Ya, min 4i1 ditambah 2i3 ya. 2 dikali i3 sama dengan 2. Yang terakhir adalah apa? I1 tambah I3 dikurang I2
sama dengan 0 gitu ya. Jadi sekarang kita punya sistem persamaan linear gitu ya. Terus gimana? Ya udah, selesaikan pakai OBE. Ya kita buat matriks diperbesarnya dulu ya. Matriks diperbesarnya jadi apa nih? Ya, ini misalkan I1, ini I2, ini I3 gitu ya. Matriks diperbesarnya 4, 6, I3 gak ada 0 ya. 0. Ini sini 1, terus yang ke baris kedua min 4, I2-nya gak ada ya, 0. Ini 2 I3 berarti 2 gitu ya. Dan baris terakhir adalah 1 min 2 I2 ya, jangan kebalik ya, ini I3 ya. Ini min I2 berarti min 1, I3-nya 1, 0 gitu ya. Kita selesaikan pakai OBE gitu ya. Apa yang lakukan? Kita mau buat satu utama gitu ya. Berarti nanti apa? Baris 3 ditukar sama baris 1 ya. Kayak gitu. Jadi apa? 1 min 1 1 0 ya, baris 1 sama baris 3 tukar, jadi sini apa 4 6 0 1 ya, dan yang baris 2 tetap ya min 4 0 2 2. Nah habis itu gimana ya, ini kita mau jadi 0 ya, min 4 sama 4 nya yang di bawah 1 ini, maka nanti kita baris 3 itu dikurang sama 4 kali baris 1, dan baris 2 dikurang ditambah 4 kali baris 1. Nanti jadinya adalah 1 min 1 1 0, ini jadi 0 0 ya. Lalu ini menjadi min 4 6, yang di sini menjadi 10 min 4 ya. Ini tetap 2 sama 1 ya, karena dikurang 0 kan nggak ngaruh ya. Lalu habis itu gimana? Habis ini kita mau jadiin 1 di sini kan, yang di tengah ini. Ya kita lanjut di sini aja. Kita maka kali dengan min 1/4 ya. Baris 2-nya kali dengan min 1/4. Jadi supaya ini 1 kan. Jadinya apa? Jadinya adalah 1 min 1 1 0, di sini 0 1 min 6/4 min 2/4 gitu ya. Sini jadi 0 10 min 4 1 sama ya. Oke. Habis itu kita mau jadi 0 yang di bawah 1 nih. 10 harus jadi 0. Gimana caranya? Ya udah, berarti baris 3 dikurang dari 10 kali baris 2 ya. Jadinya apa? 1 min 1 1 0 0 1 min 6/4 ini bisa aku sederhanakan jadi min 3/2 ya, dan min 2/4 ini bisa aku sederhanakan jadi min setengah. Lalu yang ini jadi 0, yang ini jadi 11, dan di sini 6 ya, kayak gitu. Lalu kita mau jadiin dia 1 ya. Jadi gimana? Ya udah, berarti kita bagi dengan 11 dari baris 3 ya, kayak gitu. Jadinya apa? 1 min 1 1 0 0 1 min 3/2 min setengah, dan sisanya adalah 0,016/11 ya. Habis itu gimana ya, udah kita substitusi mundur ya. Dan sini kita punya apa? Kita balikin ya. Kepersamaannya itu adalah I1 dikurang I2 ditambah I3 sama dengan 0. Yang kedua adalah I2 dikurang 3/2 I3 sama dengan min setengah aja ya. Lalu yang terakhir adalah I3 sama dengan 6/11 gitu ya. Karena I3 6/11, ya udah kita substitusi ya. Berarti I2 sama dengan 3/2 dikali, kita substitusi jadi apa? I3-nya 6/11 sama dengan min setengah. Ini kurang ya. Ini kurang. Lalu ini jadi gimana? Jadi I2 sama dengan min setengah dikali ditambah, jadi apa? 3/2 kali 6/11 berapa? Jadi 9/11 ya. Jadi ini sama dengan berapa? Ini kita samakan penyebut jadi 22. Di sini kita kali 11. Di sini kita kali 2 jadi 22. Kita kali 2 jadi 18. Jadi 18 kurang 11 adalah 7/22 gitu ya. Lanjut yang ke I1. Yang I1 kan sama dengan apa? Berarti di sini I1 sama dengan I2 dikurang I3 kan. Di sini I2-nya berapa? I2-nya adalah 7/22. Lalu I3-nya adalah 6/11 ya. Kita samakan penyebut, 11 jadi 22. Terus ini kita kali 2 jadi 12 ya. Berarti 12 kurang 7 /22. Jadi didapat teman-teman bahwa nanti arus listrik dari I1 ini adalah 5/22 ampere ya. Yang kedua I2-nya sama dengan 7/22 ampere ya. Dan I3 kita dapat adalah tadi 6/11 ampere ya. Kayak gitu. Jadi nilai arus yang belum diketahui adalah I1 sama
5/22 ampere, I2 sama dengan 7/22 ampere, dan I3 sama dengan 6/11 ampere.